Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Della Puspita dengan NIM 2235023 dari Prodi Ilmu Hukum semester 3 kelas A, mata kuliah Hukum Internasional, dosen pengampu Bapak Zulkifli SHMH CLA. Tujuan saya membuat video ini untuk UTS Hukum Internasional. Saya akan menjelaskan tentang materi keempat, hubungan hukum internasional dan hukum nasional, dan materi ketujuh, sumber hukum, hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hari ini saya ingin mengenalkan mengenai hukum internasional. Hukum internasional adalah bidang hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya di tingkat global. Ini mencakup norma-norma dan prinsip yang mengatur konflik kerjasama dan integrasi antar negara dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan lainnya. Hukum internasional seringkali dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Simpelnya, hukum perdata internasional adalah kumpulan norma dan prinsip hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau entitas hukum dari berbagai negara yang berbeda. Ini berfokus pada isu seperti klaim ganti rugi, kepemilikan properti, perjanjian bisnis, dan tanggung jawab perdata lintas batas. Sedangkan hukum publik internasional ada kumpulan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya di tingkat global. Fokus utamanya adalah pada isu yang melibatkan negara-negara dan organisasi internasional, seperti konflik bersenjata. Terdapat perbedaan krusial antara hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, objek pengaturan dari kedua sistem hukum itu sendiri. Terdapat perbedaan, hukum internasional memiliki negara sebagai objek pertama dari pengaturan, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antara individu dengan individu dan negara dalam wilayah jurisdiksi dari masing-masing negara. Yang kedua, dengan membedakan model atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda, hukum internasional tidak memiliki badan-badan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti halnya hukum nasional. Yang ketiga, perbedaan sangat menonjol dapat dibuktikan melalui prinsip hukum internasional yang sangat mendasarkan pada prinsip persamaan subjek negara sebagai dasar terbentuknya hukum. Hubungan hukum internasional terdapat tiga teori aliran. Yang pertama, teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Yang kedua, teori dualisme memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Yang ketiga, teori koordinasi memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan berbeda dan memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Sumber hukum. Sobat hukum sudah tahu belum di dalam mata kuliah ilmu hukum dikenal dengan sumber hukum? Apakah itu sumber hukum? Ya, tentu saja kita akan membahasnya di dalam video kali ini tentang sumber hukum dan jenisnya. Pengertian sumber hukum secara garis besar, sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya apabila aturan tersebut dilanggar akan memikirkan sanksi yang nyata dan tegas. Sumber hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, formil. Sumber hukum formil itu sendiri dibuat oleh mereka yang memiliki kewenangan formal, diantaranya undang-undang, traktat, jurisprudensi, doktrin, ahli hukum. Kedua, material. Merupakan sumber hukum di dalamnya berisikan isi atau kaidah hukum, contohnya kebiasaan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.